pernah seramai itu sejak bertahun-tahun lalu. Pada siang cukup gersang itu, warga desa berbondong-bondong untuk melihat betapa si Raja Pelit, lelaki sebatang kara yang konon tidak pernah menikah seumur hidup, itu telah mati gantung diri. Kabar yang nyaris terdengar bagai dongeng belaka itu memang meragukan. Orang-orang tidak percaya Alisapono mati begitu saja dengan gantung diri. Sejauh mereka tahu, orang-orang pelit akan bertahan di muka bumi tanpa ingin cepat mati. Bukankah itu tujuan menjadi pelit, agar tidak cepat mati? Sebagian orang percaya karena yang membawa takdir itu sosok yang cukup disegani dan tidak suka berbohong, Mudakir, sang ahli ibadah. Pada mulanya seorang perempuan bermaksud ke rumah Alisapono untuk bertamu. Perempuan itu datang dari jauh, dari sebuah kota di balik pegunungan yang hanya bisa dilihat jika siapapun berdiri di titik tertinggi desa ini, di suatu bukit yang berdiri kukuh di bagian utara desa. Tidak terjauh itu cukup menggambarkan si tamu benar-benar datang dari tempat jauh. Kamu tidak mendapat bantuan dari orang-orang yang mengenal tabiat Alisapono untuk mengantar ke rumah dia. Mereka malah enggan untuk sekedar meminta arahan kemana si tamu harus berjalan. Karena tata letak jalanan di desa ini hampir-hampir menyerupai labirin. Siapapun yang tidak akrab bisa tersesat dan butuh petunjuk dari warga sekitar. Warga yang menolak memberitahu si tamu itu bukan berbuat tanpa alasan. Si Raja Pelit terkenal kaya dan tidak sedikit para bajingan yang hendak membobol rumah kudu pulang dengan membawa sial. Si Raja Pelit gemar membentengi diri dengan cara berlebihan. Parahnya dia tidak pandang bulu. Suatu kali seorang bocah memanjat pagarnya hanya demi layang-layang, dan bocah itu ditembak Alisapono di bagian betis. Kejadian lain bahkan tidak kalah mengerikan, yakni saat Alisapono masih memelihara anjing galak dan ketika itu seorang tukang pos mengetuk pintu gerbang rumahnya. Tahu-tahu beberapa ekor anjing melompat keluar dari lubang kecil di dekat semak belukar dan mengejar tukang pos itu sampai dapat. Kepelitan membuat orang-orang menjadi gila. Kepelitan melahirkan kegilaan di kepala Alisapono. Demikian yang orang-orang desa yakini. Bahkan bukan hanya penjahat yang ingin membobol rumahnya saja yang kena, yang tidak bermaksud menyenggol harta bendanya pun ketiban sial. Hanya di desa itu, tidak semua orang berpikiran demikian. Mereka membenci Alisapono karena kepelitan dan kegilaan, tapi tidak dengan ahli ibadah. Mudakir tidak pernah ada urusan dengan Raja Pelit. Tapi saat ada perempuan dari luar kota ingin bertamu ke rumah pria kaya raya itu, dia dengan senang hati mengantarnya. Mudakir mengantar pertama tepat dia ke depan gerbang dengan Alisapono yang megah dan ketinggian mereka dengan kawat dan segala teknologi pengamanan begitu lengkap dengan rumah-rumah kecil di sekitarnya. Tentu, dahulu rumah-rumah kecil itu masih dihuni penduduknya. Namun sejak kedatangan Alisapono, rumah-rumah itu jadi kosong karena dia belum merasa aman. Suatu kali orang pelit itu berkata, lebih baik saya tinggal sendirian dalam radius kemah daripada saya tinggal dengan orang-orang yang bermaksud mencolong duit saya. Alhasil rumah Alisapono bagai istana di tengah hutan. Rumah-rumah kecil tidak berpenghuni itu bagaikan rimbun pepohonan yang bersemi hantu-hantu karena tak sekalipun si Raja Pelit terpikir terlalu mereka. Sebuah lubang khusus terlihat persis di dekat tanggul bel di depan gerbang. Lubang yang tersedia bagi siapapun yang berminat mengantar barang untuk Alisapono. Lubang itu dibuat usai kejadian terwujudnya tukang pos itu dan menghantui warga lantaran sikap berlebihan seorang yang terlalu mencintai harta bendanya. Karena keberadaan tombol bel yang dekat dengan pintu, lubang pintu itulah ketika hendak memencet,
Mudakir menyadari beberapa benda kiriman tergeletak begitu saja di tanah, saking tidak muat lubang berupa saluran panjang di depan menampung seluruh barang kiriman dari pos dan para kuda. Berapa lamakah seseorang mengambil kiriman untuknya dari kotak pos pribadi? Berapa lama sampai sebanyak ini? Batin Mudakir, dia memecahkan bogel. Tak seperti rumor yang selama ini kerap disebar, tak ada suara senjata terpokang dari dalam sana. Mudakir masih keherangan atas situasi menjadi itu. Tamu yang berdiri di dekatnya gelisah. Mendadak saja, perempuan itu meminta mereka membuka paksa gerbang rumah Alisaponi. Saya bukan maling, itu bukan maling. Kita tunggu sampai pemilik rumah keluar. Bukas Mudakir. Saya tidak yakin itu bakal terjadi. Dari sinilah identitas perempuan misterius itu terkuak. Ternyata si Raja Peri tidak benar-benar sebatang kara di dunia. Dahulu dia pernah menikah dan tentu saja memiliki beberapa anak. Sebagian besar anaknya meninggal, lantaran ia terlalu pelit mengurus mereka. Sebagian bertahan. Dua anak yang bertahan itu salah satunya minggat ke Eropa dan tidak sudi kembali. Karena muak dengan masa lalu dan muak dengan kenyataan soal dari benih manusia jenis apa dia bisa muncul ke muka bumi ini. Satu anak lagi kini berdiri tepat di rumah ayahnya. Mudakir mendengar penjelasan wanita itu sambil terbengong-bengong. Mereka tidak sadar telah duduk begitu lama di depan gerbang itu demi pengakuan dari seorang anak yang ingin menemui ayahnya sebelum ajal datang begitu. Bagaimana si perempuan itu tahu betapa Alisaponi akan mati dalam waktu dekat adalah dari satu telepon yang mengganggunya pada satu siang bolong. Dalam telepon itu, lelaki yang tidak tahu betul apa dengan anaknya itu mengakui jika ia tak tahan dan begini. Dia tidak tahan dikucilkan, tapi sekaligus tidak tahan memberikan orang-orang berkeliaran seenaknya miskin di dekat matanya. Suatu malam, Alisaponi bermimpi kehilangan seluruh harta bendanya dan jatuh miskin dan hidup terlantar di kota. Dia tidak sudi mati dalam kondisi begitu. Tapi yakin, betapa mimpi itu akan menjadi itu Alisaponi tahu bahwa kematian yang tepat adalah saat masih benar-benar bisa melihat harta bendanya berada dalam pelukan. Untuk anaknya itu tahu, dia harus memastikan ayahnya baik-baik saja. Setelah sekian kali dia mencet dan tidak ada reaksi apapun dari dalam sana, dua orang itu sepakat memanjat pagar rumah megah itu. Ada bagian yang tidak syarat dibakar di sisi yang berbatasan dengan sebuah pohon. Keduanya memanjat ke pohon itu, lalu dengan mudah berpindah ke bagian atas pagar dan turun ke sisi lain, tepat di halaman samping rumah Alisaponi. Dari situ aroma tidak sedap terendus dan keduanya lari pontang-panting tanpa kata-kata mengikuti sumber bau, dan di sanalah Alisaponi ditemukan, tergantung begitu saja dengan tubuh membusuk, tergantung persis di bawah jendela kamarnya yang indah. Sejak bertahun-tahun lalu, seluruh bagian rumah itu sepi dan hanya dihuni Alisaponi. Siang itu orang-orang berbondong mengikuti para polisi dan petugas forensik yang datang untuk mengurus jasad sang lelaki pelit. Orang-orang bukan tertarik soal bagaimana kondisi jasad si Raja Peri saat ini, melainkan justru terpaku menatap betapa indahnya rumah yang dikurung benteng raksasa itu. Betapa sia-sia setiap jengkal dari rumah itu, karena tak seorang pun boleh menikmati, meski sekedar melihat.